Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kembali kami akan mengabarkan kita hadirkan kembali satu informasi terkait dengan dinamika Pilpres 2024 yang akan datang, di mana kali ini upaya menjegal kembali terkuak, terutama terhadap Capres Anies Rashid Baswedan. Upaya untuk menjegal Anies Rashid Baswedan rupanya belum selesai, walaupun berulang-ulang partai politik Nasdem, Demokrat maupun PKS berulang-ulang menyatakan solid untuk mendukung Anies Rashid Baswedan, tetapi fitnah dan isu ditebar dalam rangka untuk mempengaruhi partai-partai itu terus dilakukan oleh para menteri di bawah arahan, mungkin juga di bawah suruhan Pak D. Jokowi, ya, supaya tetap juga upaya untuk berkeliling mempengaruhi partai-partai itu supaya jangan sampai mencalonkan Anies Rashid Baswedan, karena diantara alasannya pertama tidak disetujui atau rejim hanya menginginkan dua pasang saja, yaitu Prabowo dan Sandi. Di sisi yang lain tidak menginginkan Anies karena bisa saja pertama dianggap itu ancaman atau bukan orangnya. Yang kedua, Anies akan terkena kasus hukum di Formula E. Yang ketiga, ya, Demokrat akan dirampok, dicopet, ya, oleh Muldoko CS. Nah, itulah isu-isu yang diinikan kepada partai-partai, tiga partai ini, supaya tiga partai ini dianggap bisa goyah untuk meninggalkan Anies. Baiklah kawan-kawan sekalian, yang menarik lagi, Sudirman Said, salah satu tim penggodok mempersiapkan segala hal yang mendampingi Anies Rashid Baswedan, masuk dalam tim kecil, membeberkan beberapa kaitan dengan upaya-upaya yang masih masif untuk menjegal Anies Rashid Baswedan. Berita ini dimuat kita ambil dari Gelora Media tanggal 25 Mei 2023. Kawan-kawan sekalian, dalam sebuah wawancara dengan Metro TV, ini dipetik dari wawancara Sudirman Said dengan Metro TV, ya. Juru bicara Anies Rashid Baswedan, Sudirman Said, Dr. Sudirman Said, mengungkapkan adanya upaya penjegalan terhadap calon presiden Capres usungan Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan. Sudirman Said menyampaikan klaim tersebut, menyebut bahwa ia sendiri menjadi saksi dan mendengar cerita tersebut. Saya menjadi saksi, saya mengalami dan saya mendengar cerita itu. Bahkan ada menteri yang terus-menerus melakukan kampanye bahwa Anies tidak akan bisa maju karena dia akan terkena perkara hukum. Karena itu dia bersiap menjadi pengganti Anies, sedang mendekati terus-menerus satu partai politik, kata Sudirman Said dikutip Cianjur Suara.com. Itulah kawan-kawan sekalian, ini valid, ya, upaya-upaya untuk menjegal itu masif dilakukan oleh berbagai pihak, terutama para menteri dan mereka yang pengen untuk calon presiden dan wakil presiden, menebar fitnah ini dan menebar teror, ya, dalam tanda petik ke partai-partai itu untuk menggoyahkan iman dan keyakinan partai-partai pengusung Anies. Dikatakan selanjutnya, Sudirman Said menjelaskan bahwa partai tertentu diminta untuk tidak bergabung dengan Koalisi Perubahan dan ditekan agar mundur dari partai koalisi tersebut. Saudara, kita bisa tebak partai apa yang dimaksud. Ya, yang paling mungkin adalah Partai Nasdem, yang partai pemerintah, ya. Tetapi Surya Paloh kan kokoh untuk tidak semudah itu mempercayai. Dia juga punya sumber-sumber informasi yang valid untuk pengecekan kemudian beliau sudah ditekan sampai Pak Lurah, Pak Jokowi aja mungkin merasa tidak ini terhadap karena sikapnya
sikapnya Pak Surya seperti itu, maka Pak Jokowi kemudian merasa tidak begitu happy dengan Pak Surya. Itu artinya kalau hanya di level menteri yang menekan partai-partai ini untuk tidak mencalonkan Anies, itu ngapain Jokowi marah-marah ke Surya Paloh atau tidak ini sama Surya Paloh. Tapi karena ini agendanya Pak Jokowi yang dijalankan oleh para menteri dan tidak berhasil sampai sekarang ini, maka Pak Jokowi marah sama Surya Paloh. Kenapa itu masih tetap ini lah? Jokowi kalau di satu sisi kan Pak Jokowi ini tidak tahu diri, tapi itu nantilah ya. Nah, tidak hanya itu, Sudirman Said mengklaim bahwa upaya serupa juga diarahkan kepada dua partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu PKS dan Demokrat. Berarti yang di atas kan jelas ya, kita maksud itu ya. Berarti Pak Surya Paloh yaitu Nasdem dengan pendekatan yang berbeda-beda. Begitupun dua partai yang lain tentu dengan pendekatan yang berbeda-beda tambahnya. Video ini diunggah kembali oleh akun Twitter Geis Khalifa dengan menambahkan caption. Ya, saya kira kita ini ya tidak perlu lanjutkan berikut ini ya saudara sekalian. Yang pasti kawan-kawan sekalian, beritanya sampai di situ dan kita sebagaimana mendengarkan, dan saya kira sudah berulang kali kita mengulas juga ini di video yang lain dengan sumber berita yang berbeda. Tetapi dari berita-berita yang beredar di media maupun di media cetak, di media sosial, kita memang masih di awal, terutama ya akhir tahun yang lalu, kita memang masih melihat bahwa bagaimana pergerakan partai rejim ini dengan menggunakan tangan-tangannya untuk mempengaruhi partai-partai ini supaya jangan mengevaluasi kembali pencalonan mereka terhadap Anies Baswedan. Satu demi satu menterinya Pak Jokowi datang. Kemarin terakhir Prabowo datang ketemu dengan Pak SBY, dan saya kira salah satu pesannya adalah supaya Demokrat bisa bergabung dengan koalisi yang lain dan tidak bergabung dengan koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, yang paling memiliki daya rusak yang paling tinggi itu ya ada dua partai. Yang pertama adalah hubungan akibat dari Nasdem kokoh mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat ini, maka Nasdem seakan-akan sebagai partainya pemerintah yang mendukung Pak Jokowi 2 periode seakan-akan dikucilkan, bahkan sekjennya jadi tersangka dikasuskan oleh Kejaksaan Agung, yang dimana Kejaksaan Agung itu bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, saudara sekalian, ditambah yang kedua kemudian membuat hubungan antara Pak Surya Paloh dan Presiden ini menjadi renggang dan boleh dikata rusak ya, gara-gara Pak Surya Paloh kokoh mencalonkan Anies. Makanya kita pertanyakan apa urusannya Presiden kok begitu tidak sukanya Pak Anies untuk dicalonkan, padahal Pak Anies membantu dia di Pilpres 2014 yang lalu, nenteng dia kemana-mana untuk perkenalkan, termasuk ke kampusnya Pak Anies. Kok bisa Pak Jokowi punya tabiat seperti itu? Satu. Yang kedua, Demokrat yang mengusung Anies ini tiba-tiba pada bulan Maret yang lalu Demokrat mendaftarkan PK 2023 ya, berarti baru sekitar 2 bulan yang lalu lah. PK untuk merebut kembali, mencopet kembali, pakai istilahnya Profesor Denny Indrayana, mencopet kembali Partai Demokrat itu. Bila menang maka Anies tidak bisa calon karena Muldoko adalah staf kepala stafnya Presiden. Tidak mungkin Presiden tidak tahu dan tidak mungkin Presiden tidak, kalau toh dia tidak menyuruh, dia tidak menghalanginya, bahkan bisa jadi ngompor-ngompor gitu. Nah, itu jadi sisa kita melihat integritasnya Mahkamah Agung untuk memutus PK-nya Muldoko ini, apakah memenangkan Muldoko atau tetap yang benar itu di Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono Demokratnya. Kalau ini bisa berhasil dirampok atau dicopet oleh Muldoko, maka selesailah sudah langkah Anies untuk menjadi capres 2024 yang akan datang. Nah,
Tetapi apakah itu bisa dilakukan secara hitung-hitungan politik? Kalau orang gelap mata ya tentunya, dan hanya mengikuti nafsu serakah berkuasa ya tentunya itu akan dirampok atau dicopet. Dan kalau misalnya juga hakim-hakim Mahkamah Konstitusinya juga ditekan atau misalnya tidak bisa menegakkan keadilan, kan tentunya itu dengan mudah untuk dicopet. Tetapi kalau mereka rasional ya, menegakkan keadilan rasional bahwa aturannya tidak mungkin memenangkan Muldoko, karena dari 16 kasus peradilan dalam proses ini antara Muldoko dengan AHY ini semuanya dimenangkan oleh AHY, termasuk banding, kasasi dan apa-apa semuanya dimenangkan oleh AHY. Jadi kalau ini tiba-tiba hakim PK memenangkan Muldoko, maka orang bisa terjadi polemik yang luar biasa di masyarakat dan bisa menimbulkan berbagai macam kecaman yang dianggap bahwa hakim di bawah tekanan pemerintah atau rejim dan tidak menegakkan keadilan. Nah, sementara secara politik bagi Muldoko tidak peduli mau huru-hara atau tidak, yang penting ini diambil alih gitu, dicopet ini partai, walaupun tidak. Muldoko sendiri di berbagai kesempatan dikatakan dia bukanlah kader Demokrat. Ya, bukan kader Demokrat, siapa yang menerbitkan kartu Demokratnya juga dipertanyakan banyak pihak gitu. Termasuk dari Demokrat sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak punya KTA dan apa-apa. Dan ini bisa menimbulkan blunder politik yang luar biasa bila Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan keliru dan memenangkan pihak PK. Nah, itu yang dipikirkan orang, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah yang lebih gelombang, masalah yang lebih besar kepada rejim ini. Apalagi rejim ini sudah sekalian juga sudah jelas tidak disenangi oleh PDIP, pimpinan PDIP. Ya, sekarang ini hubungan tidak bagus-bagus saja dan lain sebagainya. Nah, tapi kita kembali ke soal itu. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dikemukakan oleh Sudirman Said ini ya ditegaskan kembali. Pikirnya itu operasi itu sudah mulai surut, ternyata masih juga berlangsung. Dan sementara Anies sudah di mana-mana dengan Nasdem dan Partai Baru sudah berkonsolidasi terus-menerus menjalani upaya konsolidasi untuk meningkatkan dukungan di masyarakat. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, demikianlah informasi yang kali ini kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.